Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang malam Kamis ini biasanya kan memang ngaji terus kitab apa? Nasaihul. Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah ngomong ke antum kan untuk membahas wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya pikir itu masih satu genre dengan kitab Nasaihul Ibad. Namun saya didhawuhi oleh Kiai, oleh Habib Suhari, untuk deres bareng bab fikih. Nah, awalnya saya juga berargumentasi, loh kalau bab fikih kan kalian sudah mempelajari di kelas, bahkan Habib Suhari juga sudah membahas di mana, di masjid juga gitu. Ya, saya nanti kualat kalau membahas kitab yang sama dengan beliau. Ya, akhirnya ya dengan izin Allah saya telaah itu, ketemu satu kitab yang munasib buat antum, dan insya Allah untuk waktunya ya kalau Ustadz Nur Khalis gak ada gitu aja. Nah aku ki penak yang jadi penak dari santri kok. Lah kan ketesok kan aku jadi guru terus, kapan nyantri ini penak ngrungokke. Makanya nek kowe dadi santri ki aja bosen-bosen ngrungokke, paling penake dadi mustami. Heeh to. Ngunyah ya penak to. Ngunyah penak terus ketok-ketok iso mratekke padahal mikir sing liyane ya iso. Timo yo nek sing nutuk paku mesti pikiran mau burung di rampungke mau apa nek kuwi jenenge banere rampung no. Padahal wong ini kene tapi pikirannya sik njogo. Maka ya itulah, selama dunia masih berputar itu, ya nek ora ngajar ya belajar. Arun ini pinter ya. Arun pinter saya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu asbab urutnya kenapa kok saya di depan kalian hari ini. Yo jane wis sering ketemu gale sering biang ta. Iki saiki ketemu meneh ning masjid ya ora apa-apa. Ketemu dalam kebaikan tuh baik insyaallah. Gitu ya. Nah, ya minimal awakmu ki iso senyum lho, walaupun mumet sesuk arep ujian lho. Minimal senyum kan alhamdulillah no. Walaupun habis tragedi kan. Tragedi yang selalu ada itu. Ya semoga itu tidak sengaja ya, tidak sengaja. Tabassumuka fi wajhi akika. Ya gini senyum. Ya, baik, kita lanjut ya. Ini tadi mukadimah ya. Ya teman-teman sekalian, saya selalu menyampaikan ke antum itu, kalau mau ngaji itu minimal harus tahu 3 hal. Satu apa? Musannif, muallifnya. Yang kedua, judul. Yang ketiga apa? Penerbit. Benar. Itu minimal itu. Jadi jangan sampai santri ditanya ngaji apa? Fikih, saya nulis apa? Ulama. Ya pasti wi, nggak mungkin orang biasa nulis buku, mungkin. Minimal
julukan kitabnya. Nek kowe belajar di kelas itu kan judul bukunya panjang tuh, At-Tadhhib fi Adillah Matni Ghayah wa Taqrib. Iya toh? Ya kowe mudange kan fikih Abu Suja ngono ae. Ya ora apa-apa. Sing nulis ya Abu Suja, padahal jenenge kudu Abu Suja. Asline kan dawa. Iya toh? Ana lakope barang. Sik kelingan lakope apa iki? Al-Aswahani. Minimal tahu tarjamahnya siapa, beliau itu lahir di mana, itu minimal kayak gitu. Nah sekarang tak kandani awakmu, saiki adewe ngaji jenenge Bidayatul Faqih Syafi'i Syarhul Mukhtasaril Latifi wa Nazmihi. Dawa men ki apa to? Wis pokoke judule ngono kuwi wis. Mun rapate apa iki catatan dicatet. Oh kuwi ngaji kitab kuwi ngono. Yang nulis, yang mensyarah Dr. Labib Najib Abdullah. Beliau itu salah satu ulama pakar Syafi'i yang hari ini alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Beliau itu di pesantren di Al-Jawi Al-Islami di Tawangmangu sana. Alhamdulillah Asatid Al-Fatih pernah sungkem sowan ke sana. Nah, yang disyarah itu namanya Al-Mukhtasar Al-Latif. Itu salah satu kitab rujukan muktamad di mazhab Syafi'i yang nulis namanya Al-Alamah Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami. Iki tekan kene iki mau kelingan rak jeneng-jenenge mau. Aja ngomong ulama meneh ya mesti sing ngomong ulama. Ya baleni kelingan ra iki mau judulnya apa ora mah ora usah ndelok layar. Layarnya mati soalnya. Bidayatu Syarhu Al-Mukhtasar Al-Latif wa Nadmihi. Nah, yang nulis siapa? Syarahnya? Salah. Namanya Dr. Labib Najib Abdullah. Ya, wes. Nah, ini tuh saya juga mengikuti beberapa medsos beliau, diantaranya ya Facebook, diantaranya ada Instagram. Dan alhamdulillah saya lihat ini munasib buat antum. Pertamanya kan aku mau ngaji takrib meneh aku dikualat toh. Wong mesti kaji karo Abi Suhari kok tak ngaji meneh karo aku kan kok turun level toh. Wis rasa takrib aku wis nolak-nolak kuwi. Maksudnya nolak iki dalam arti golek sing liyane wae sing urung tahu. Terus alhamdulillah di mana di situ pikiran tertuju, tenaga tercurahkan. Di mana situ pikiran terfokus, tenaga tercurahkan. Saya nyari tuh, opo yo nggo model-model Alfan ini kira-kira fikih opo sing matuk ngono. Guys, iki insyaallah lah, Syarah Mukhtasar Latif iki cocok insyaallah. Nah, rungokno tenanan iki. Wes, iki mau lagi loro, penulis karo judule. Penerbitnya sapa? Nah, iku akeh iki, ketok ora. Yang menerbitkan itu salah satunya adalah Muassasah Ar-Rasikhuna fil Ilmi. Ini dari negara Kuwait. Nah, saya itu sudah berusaha untuk mencari buku fisiknya, kayaknya baru cetakan kemarin, jadinya belum sampai Indonesia mungkin. Hatta ini PDF yang saya dapat ini langsung yang ngirim beliau Dr. Labib Najib di medsosnya. Jadi ini salah satu menurut saya harta karun mengkaji kitab Turas tapi dengan tampilan kontemporer. Nah, nanti di situ disebutkan apa mumayyizat kitab ini, apa disebutkan. Termasuk ini memang munasib untuk tulaib mubtadiin yang ada di pesantren-pesantren, insya Allah munasib. Halamannya pun juga tidak terlalu tebal, cuma 500 halaman. Nah, insya Allah nggak tebal kan nggak nulis, mau contoh. Nah, ini nek kowe ora nulis sama contoh terus ora kabotan kan anu. Oke, kita langsung ke mukadimah syarihnya ya, insya Allah. Nah, dibiasakan kalau baca kitab harus mendoakan kepada yang menulis. Qala al-musannifu
Ini yang menulis masih hidup, hafizahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Nah, ini nanti kamu tahu bagaimana metode penulisan beliau, dan ini nanti bagaimana antum berkenalan dengan buku ini, insya Allah akan sedikit banyak dijelaskan di kitab ini atau di muqaddimahnya. Muqaddimatul kitab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selalu di awal sesuatu yang baik itu diawali dengan hamdalah dan salawat atas Nabi. Fa innal mukhtasarati hiya sulamu litqanil maqulat wa man hurimal usul hurimal usul wal intifa'u biha laysa qasiran 'alal mubtadi'ina bal lil muntahina jam'i ummatil masailil al masailish syawaridi fil mawdhi'il wahidi fatakunu tazkiratan lahu. Diterjemahin enggak? Enggak. Nah, beliau memberikan muqaddimah, maka sesungguhnya mukhtasar itu gampangnya sesuatu, mendatangkan sesuatu dengan cara yang singkat tapi mengandung makna yang banyak, itu mukhtasar. Nah, kalau ada istilah mukhtasar berarti sesuatu yang ringkas, singkat, tapi di situ mencakup banyak apa? Isinya. Berbeda dengan muktasar. Muktasar itu dengan qaf mendatangkan sesuatu atau meringkas sesuatu, tapi dengan membuang sebagian dari kontennya yang tidak terlalu substansial. Nah, ini istilah juga nih. Makanya menulis dengan bahasa Arab, mengetahui bahasa Arab itu luar biasa, karena nggak mungkin seseorang itu faham agama kecuali dia apa? Paham bahasa Arab. Mau kok enek ngaku ulama ora iso bahasa Arab kuwi ubaru. Apa? Ubaru. Ulama ora iso bahasa Arab yo mungkin yo udah ulama. Ubaru. Wah, iki guyone bapak-bapak. Baik, lanjut. Jadi mukhtasar itu adalah jembatan untuk memungkinkan sesuatu yang panjang. Maka seseorang yang dia tidak memahami konsep dasar sesuatu, maka dia nggak akan sampai di tujuan. Jadi kamu itu mempelajari sesuatu yang dasar itu penting, karena sesuatu yang tidak dimulai dari yang dasar nanti dia akan mengalami kepayahan. Kalau kepayahan, kesulitan, mesti nggak istiqomah. Makanya kalau namanya tulab mubtadi, pemula itu ya belajarnya ya dari dasar dulu, jangan tiba-tiba langsung perbandingan mazhab. Oke, mazhab siji urung teteh, burung mungkin kok malah perbandingan mazhab, mesti tambah mumet. Iki sak dalil podo kabeh dikutip sama ulama mazhab, tapi kok tibake apa? Istinbatnya berbeda. Nah, itu ada ilmu yang lain di antara ilmu usul fikih. Jadi nggak tiba-tiba ada kemudian dalil terus timbul hukum tuh nggak sesimpel itu. Bagaimana istidlal, mengambil suatu hukum dari dalil, itu juga perlu ilmu. Makanya mubtadi itu banyak mendengarkan, banyak mutolaah daripada dia mengomentari orang lain, apalagi mengomentari ulama. Penting ini. Jadi itu kita tidak perlu mengomentari sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Nah, orang mubtadi belajar yang tenanan, belajar dari dasar, dan mungkin di matan-matan yang memang itu dibutuhkan. Ya, itu udah bener ini. Nahwu belajar jurumiyah, jangan alfiyah langsung, mumet. Sorof ya dari amsilah tasrifiyah itu udah luar biasa. Fikih ya diantaranya kalau nggak Safinatun Najah antum belajar
matan Ghayah Takrib itu udah benar. Jangan tiba-tiba langsung Fathul Wahhab. Wah, pusing. Nek umum dene Fathul Izar iki. Cah-cahane iki mudenge Fathul Izar ngono. Pokoke sing izar-izar iki mesti langsung gatuk. Langsung imajinasinya terangkai. Izul dia Izul. Ah, gue ngono ya. Izul. Izul nek Fathul Izar langsung tangi. Nek Fathul sing liyane mbuh. Fathul Rozak mbuh orang. Fathul Rozak ini. Oh. Lanjut ya. Walintifa'u biha laisa qasiran 'alal mubtadi'in. Dan mengambil manfaat dari mukhtasar itu tidak hanya terbatas untuk mubtadi', tapi juga untuk orang-orang yang dia sudah ekspor, dia itu memang sudah mutamakin di keilmuan disiplin itu, untuk mengumpulkan masalah-masalah yang berserakan menjadi satu tempat sehingga mudah untuk ditelaah atau dimurojaah. Jadi matan itu tuh salah satu kecerdasan ulama. Salah satu kecerdasan ulama itu menyebutkan sesuatu yang simpel, menyebutkan sesuatu yang sederhana, tapi mengandung banyak makna. Makanya biasa nih, wong sing genah-genah pinter ki, nyampe ke sesuatu ki sing gampang-gampang, tapi maknanya dalam. Nah, biasanya ya, ini biasanya ya. Sing ketok pintere nyebutke istilah suwangel-angel, padahal jadi kayak dia ora paham. Ono ta wong ngono ki? Wes ngomong sing ketoke istilahé angel. Nek esah Inggris sisan. Baru pun ditakoki boh, yang penting ketok pinter. Kuwi yo ono wonge. Semono kuwi lah iki sebut merek kowe. Wa min tilkal mukhtasaratil mubarakatil lati sarat fil buldan wa intafa'a biha at-talabatu wa aqbala 'ala al-ulama'u syarhan wa tadrisan mukhtasaral alamati Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan diantara mukhtasar yang diberkahi, yang tersebar di berbagai negara dan dimanfaatkan oleh para thalib, para santri, diterima mukhtasar itu di antara ulama. Ya, ada ulama yang mensyarah, mengajarkan kembali, itu adalah mukhtasar milik Al-Alamah Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl al-Hadrami rahimahullah. Jadi mukhtasar yang disyarah oleh Dr. Labib Najib tadi, itu tulisan siapa? Hadrami. Nanti insyaallah tarjamahnya biografinya akan beliau juga sampaikan di bab selanjutnya. Nah, ini selayang pandang sehingga kamu tahu apa yang kamu mau pelajari, kamu tahu apa yang mau kamu baca. Nah, ini al-alamah itu melebihi profesor itu. Oh iya, al-alamah itu tidak hanya menguasai satu disiplin tapi multidisiplin. Nah, sekarang kan orang dokter kan satu keilmuan saja, misal dokter tentang ilmu fisika, ya fisika tok, biologi tok. Nah, ini alamah ki wape dikuasai, ya usul fikih ngerti, fikih yang mudeng, nahwu yang jago, nah kuwi alamah. Dan menguasai loh ya, bukan hanya tahu. Wa qad iftarat jam'iyyatu rasikhuna fil ilmi al-khairiyyah. Waffaqallahu al-qa'imina 'alaiha lil khair. Al-mukhtasar al-latif liyakuna dhimna muqararatihim ad-dirasiyah. Di sini beliau menyampaikan juga bahwa Yayasan Rasikhun fil Ilmi, semoga Allah itu memberikan taufik kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, Mukhtasar Latif tadi untuk menjadi salah satu materi rujukan muqarrar dalam pembelajaran. Wasnadu ilayya muhimmata syarhihi syarhan muwassitan bil ma'ayiril muhaddadati minhum. Dan muassasah itu meminta Dr. Labib untuk menjelaskan, untuk memberikan keynote, titik penting dari matan ini, syarah yang tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu singkat. Dengan apa? Dengan konsep yang dibatasi
atau ditentukan. Liyunasibu an yakuna muqarraran fil ma'ahid wal madarisid diniyah. Sehingga dengan kitab turas yang sudah disesuaikan dengan keadaan sekarang itu cocok buat apa? Thalib di pesantren. Nah, ini saya sukanya gini, kadang itu kalau kita belajar langsung ke matan yang istilahnya apa ya, klasik ya, itu kan kadang ada gap di bahasa di antara kita. Bahkan kalau ilmunya nggak nyampe, kalau itu pakai bahasa-bahasa sastra tambah pusing. Itu saya pernah belajar di Lipiyatu Fathul Wahhab. Bahasane cara mudeng lak bolak-balik iki apa maksudnya? Dijelaske, delok syarahe kau video, kau dari guru baru paham. Itu kalau yang sudah tingkat tinggi itu bahasanya udah bahasa sastra dan tidak semuanya bisa mengakses. Makanya salah satu cara untuk mengakses keilmuan itu ya dengan tahu bahasa. Wa qasamtu ila durusin wa alhaqtu kulla darsin bitasyirati lil muhimmil minal masail wa as'ilatin tusa'idu tullaba 'ala al-fahmi wa imalil fikri fi ma daras wa yuftamu kullu darsin min nazmi masail matni min nazmi fadilatid Dr. Al-Faqih Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Nah, ini yang saya suka juga dari beliau itu membagi permasalahan fikih di kitab ini itu dengan cara per bab. Ini enak ini. Jadi nanti bab tertentu sebabnya apa. Itu memudahkan kita untuk melihat secara konsep globalnya. Nah, ini yang saya sering ke antum juga. Beliau itu suka membuat tasdir. Jadi tasdir itu adalah peta konsep, mind map untuk masalah-masalah yang terkandung di situ. Maka kalau antum nanti lulus itu, saya dulu pernah ikut program beliau itu namanya Ta'hil al-Fiqh Syafi'i itu. Sekitar 1 semester itu, di situ membahas fikih, usul fikih, terus kaidah fikih, satunya saya lupa. Berarti sekitar 4 hakibah, jadi haqaib Ta'hil Fiqh Syafi'i, tapi bentuknya tasdir. Makanya salah satu metode pembelajaran yang mutakhir membantu seseorang untuk memahami pelajaran dengan mudah itu bikin tasdir, mind map. Dan juga di sini nanti ada soal-soal yang membantu santri itu memahami pelajaran. Jadi selain nanti di akhir bab dikasih tasdir, juga dikasih soal. Enak banget ini. Dan juga itu agar memudahkan santri itu untuk memahami konsep atau pembelajaran di bab itu. Wa yuhtamu kullu darsin binazmin masailil matni min nazmi fadilatid Dr. Faqih Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Dan nanti di akhir juga ada nazm dari masalah-masalah atau bab-bab yang di matan yang dibuat oleh Fadilatid Dr. Ali ibn Ismail. Ini sebentar lagi nih terakhir mukadimahnya. Kalau sudah ya awal untuk kenalan kita tuh cukup insyaallah. Wa inni id a'tarifu bi taqsiri as'alullah ta'ala taufiq wa alla yakilani la nafsi tarfat ain. Nah, ini luar biasa ini. Dan saya maksudnya Dr. Labib Tarif itu mengakui kekurangan saya dan saya ini meminta kepada Allah taufik dan tidak supaya Allah itu tidak meninggalkan diriku walaupun cuma satu kedipan. Saya pernah ngajari antum satu doa ini, doa yang dulu saya dapatkan dari guru saya Dr. Muin tuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni wa la takilni ila nafsi wa la aqalla min dzalik. Doa yang luar biasa itu. Jadi kita tuh minta sama Allah dengan keterbatasan kita supaya Allah tuh membimbing kita dan tidak meninggalkan kita walaupun satu kedip mata. Itu doa itu harus dihafalin tuh. Kamu dalam keadaan genting, dalam keadaan apapun, baca doa itu. Selain doa di maksurat itu kalau kamu memahami artinya luar biasa itu. Di maksurat itu aja goro-goro di konos mahfar terus kon pondokan maca ora. Sekali loh, misalnya
dalam keadaan tertentu baca itu, pahami artinya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kan doane luar biasa kuwi. Gen ora keset, gen ora galau, gen ora ngutangan. Iki kadang ngomongi sing gene ngutang-ngutangan iki akeh doa kuwi lho, gen ora gampang ngutang. Sing sithik-sithik langsung kena mental kuwi waca doa kuwi. Diajar bahasa Arab misal di keras ke sithik langsung kaget langsung sesuk era mlebu maca doa kuwi. Ono langsung kaget kok. Langsung sesuk loro ngono ya ono. Nek Nur Kholis iki wis kuat, mentale kuat iso. Wis meh apa-apake pokoke sami'na wa ta'na. Wis Nur Kholis wis santri tenanan. Pokoke usate meh dikon apa-apa manut insyaallah. Ini santri kok Nur Kholis ini. Santri orisinale ngono kuwi. Nek sik ngeyel cek tapi ya kuwi santrine sik kurang. Marah-marah itu santri insyaallah santri. Baik, lanjut. Wa arju minhu ta'ala an yaj'ala li hadha syarhi. Di mau. Al-qabula baina at-talabati wa an yakuna dhukhran li fi yaumil ma'adi wa an yaysara intishara wa intifa'a bihi. Dan aku berharap pada Allah Ta'ala agar menjadikan syarah ini diterima di kalangan santri dan juga menjadi investasiku di hari kiamat dan dimudahkan dalam distribusi dan kebermanfaatannya. Wa inni la'ad'u ikhwani talabatul ilmi ila luzumi jahadatil ulama'i fit tafaqquh fid din min khilali dirasatil matn fiqhiyah wa syurun madhhabiyah al-mu'tamad wal inayatu biha. Dan aku mengajak kepada teman-teman penuntut ilmu untuk mulazamah kepada ulama-ulama dalam tafaqquh fid din dengan mempelajari matan-matan fikih dan penjelasan madhab yang mu'tamad dan menjaga hal itu. Fatil kamin hiya tariqatul musla fi tahsini hadzal ilmi al-katsir syawarid fil furu'. Maka itu adalah salah satu metode. Itu metode yang terbaik, metode yang mantap dalam mempelajari ilmu yang banyak dan bercabang. Jadi misal itu, kamu itu mempelajari sifat huruf ya, misal ini kan bingung tuh kalau satu-satu kamu hafalin. Caranya biar nggak bingung, hafalin aja makhraj, bab makhraj di matan jazariyah. Makanya ada istilah man hafidhal mutun hazal funun. Siapa yang hafal matan, maka dia akan menguasai suatu keilmuan, disiplin ilmu tuh kayak gitu. Oke, kalau kamu pengen dobet mazhab Syafi'i secara pemula, ya takrib ini hafal ketenanan. Syarai kudu paham kayak gitu. Jadi cara terbaik, cara yang paling ideal untuk menghafal ilmu itu dengan apa? Mempelajari matan. Wa inna kutubal fiqhil madhhabi laysat mughayyiratan lil Qur'anil Karim was sunnat nabiyyah asy-syarif kama qad yazun bal hiya jami'atun li khulasatil ahkamil lati fihima mudhammanatun lisyurut wal arkani wa mubtilati min khilal ijtihadi ahadi a'immatil arba'ah al-mu'tabirin rahimahullahu ta'ala alladzi la yakhrujul haqqu an madhahibihim ghaliban. Ini agak-agak tinggi ya, cuman saya jelaskan sesingkat dan semudah mungkin insyaallah. Jadi kitab-kitab fikih, kitab-kitab mazhab itu tidak mengganti Al-Quran Karim dan Sunnah. Dan ini anggapan beberapa orang yang menganggap bahwa oh kamu belajar mazhab, kenapa kamu belajar mazhab? Berarti kamu tidak mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak sesimpel itu Ferguson. Rongok normal, ya Akmal karo sapa jenenge iki?
Nah, rumah kayak gitu. Nah, niki tak gawe nyantai gen paham iki. Gak kayak gitu konsepnya. Kama qad yazun, sebagaimana yang kadang dikira oleh beberapa orang. Tapi mempelajari mutun dari mazhab itu adalah bentuk memudahkan. Jadi jami ahlil khulasa. Jadi ringkasan-ringkasan yang komprehensif mencakup banyak hal dari hukum-hukum yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya ingat-ingat nih, perlu diingat-ingat. Dalilnya muqtadi itu akwal ulama. Jadi nek muqtadi nggak mudeng bahasa Arab, ojo sok takok dalil. Kowe ra mudeng bahasa Arab nggak bakal iso istidlal. Wis pasti. Jadi nek pemula itu adalah mengikuti arahan ulama, itu udah paling bener. Udah itu dulu sambil belajar keilmuan yang lainnya, ya ono bahasa Arab, ya ono usul fiqh, ya ono qawaid fikih, aku sambil dipelajari. Adapun Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah dalil untuk mujtahid, untuk ulama. Paham nggak? Paham nggak nih perkataan saya? Jadi muqtadi itu cukup ikuti arahan ulama, yang mana ulama itu nggak mungkin mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, pasti berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini menepis anggapan orang-orang yang kemudian kamu kok belajar mazhab itu nggak belajar Al-Quran dan As-Sunnah langsung, itu gimana gitu? Ibarat kata cah bayi lagi wingi lahir kon main ice skating. Apa ice skating? Sing nek cah Klaten ini dolanan apa tuh biasanya? Sing gampang wae. Delian. Apa kae? Umpet. Ya enggak mungkin iso. Kok tiba-tiba lagi wingi, lagi lahir, mlaku gurung teteh kon petak umpet. Sik iso mesti habis jatuh berarti nanti ya potensi nek ora nangis, nek ora ya babak loh. Babak itu bahasa Indonesianya apa? Lecet. Cak Klaten ora ta iki basa Jawa ki kok menurun. Babak itu loh kayak jatuh habis itu kan keluar guys, pokoknya itulah. Nah, ini penting juga belajar bahasa Jawa ya. Ini anak-anak sekarang ini bahasa Jawanya berkurang. Kode wae aku ya kurang sini. Lanjut. Jadi ya itu tadi. A'immah al-arba'ah yang muktabar, yang diakui itu rahimahullah itu enggak mungkin mengatakan sesuatu tanpa dasar keilmuan yang benar. Maka orang-orang yang keluar dari metode belajar dari matan, dari mazhab ini, justru nanti akan terpleset ke dalam kesalahan yang lebih besar. Maka udah paling bener tuh kalau orang awam belajar ya kok maten-maten, cari ulama, cari ustadz yang mungkin, ustadz yang punya kafah ilmiah. Jadi bedakan ya ulama dengan penceramah. Jangan kemudian nggak ya belajar kepada orang sembarang orang yang nggak juga. Jadi belajar dengan orang yang punya kafaah disiplin ilmu tertentu. Ya gampangnya kamu sakit gigi, kamu datang ke dokter tulang, ya orang nyambung. Apa mau diapain gigimu kan nggak nyambung. Ya, kudune ditambal malah di apa lagi engko malah. Kamu sakit gigi, sakit mata, datang ke dokter THT. Meh disemprot mata nih. Paham nggak maksudnya? Itu aja masalah dokter aja, dokter mata sendiri, dokter THT sendiri, dokter tulang sendiri, dokter paru-paru sendiri, dokter jantung sendiri. Bahkan nanti di satu sub jantung itu ada A lagi, B lagi gitu. Bahkan gigi itu, dokter gigi itu ada dokter gigi umum, dokter gigi spesialis lagi, spesialis konservasi gigi, spesialis nanti akar gigi,
Itu ada beberapa itu bahkan sampai spesialis gigi anak. Itu nek nggak salah ada beberapa sub itu sampai 8. Kuwi untu tok lho. Kuwi sinare bertahun-tahun. Lah kuwi sinau agama lagi wingi belajar buku Quran terjemah terus mbok dadekke apa? Rujukan ya aja ngono kuwi. Jadi kan orang-orang itu kadang menganggap belajar agama ki gampang. Terus gampang ki. Cukup belajar dari terjemahan. Bahkan cukup dari semua orang yang nggak kompeten, ya nggak gitu. Sama aja kalau berobat kepada dokter yang kompeten sesuai dengan keilmuannya, belajar agama pun dia harus kayak gitu. Ada ulama yang ahli Quran, ya kamu belajar ke ahli Quran. Ada ulama ahli fikih, belajar ke ahli itu. Jangan belajar ke sembarang orang, sehingga kamu mendapatkan tahsil ilmu yang tepat. Terakhir, wa khitaman ashkurullah ta'ala ala ma an'ama bihi min ikmali hadzal amal wa la yafutni syukru jam'iyatir rasikuna fil ilmi fi daulatil Kuwait al habibah ala juhudiha at-tayyibah fi nashri ilmin nafi' ودار المرقات للدراسة والنشر التي قامت بإخراج الكتاب هذا الإخراج المتميز والله أعلم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الفقير إلى عفو ربه عز وجل Labib Najib Abdullah. Dan di akhir malam yashkurin nas lam yashkurillah. Setelah beliau itu bersyukur pada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada beliau untuk menyelesaikan satu proyek yang luar biasa ini, tidak luput beliau itu juga mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang bekerja sama dengan beliau, yaitu Yayasan Rasikhun fil Ilmi yang terletak di negara Kuwait atas kesungguhannya dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan Darul Mirqat juga dalam mencetak kitab dengan cetakan yang mantap, cetakan yang terbaik. Dan beliau menutup dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya harap nanti misal kita benar-benar rutin ngaji ini, semuanya ya bisa membawa kitabnya langsung, insya Allah. Ya ada satu lagi sebenarnya ini yang menjelaskan tentang Mukhtasar Latif itu, yang nulis adalah namanya Syekh Ar-Romli, itu namanya Al-Fawaid Al-Mardhiyah fi Syarhi Al-Mukhtasar Al-Latif. Itu juga pentahqiqnya salah satunya Dr. Labib Najib kalau tidak salah. Tapi saya melihat dari dua buku itu, saya kira ini lebih mudah untuk kita pelajari dan kita dalami, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi prestasi beliau di akhirat. Insyaallah pertemuan selanjutnya yang kita akan pelajari adalah pengantar fikih Syafi'i, termasuk syarah muqaddimah kitabnya, kemudian pengertian ilmu fikih, kemudian sebuah gambaran singkat tentang perkembangan ilmu fikih, kemudian ada juga periode madhab Syafi'i dari masa ke masa, yang terakhir adalah pengertian dari Mukhtasar Latif dan penulisnya. Nah itu nanti per bab nanti ada subbab besar kayak gini, per akhir dars juga nanti ada tasdirnya, dan sehingga antum nanti secara umum tahu apa yang mau dipelajari, dan di akhir antum juga mengetahui semua yang disampaikan itu secara utuh. Wallahu a'lam bishawab. Akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.